Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus, salam jumpa kembali pada Renungan Harian Embun Pagi. Dan mari kita mendengarkan firman Tuhan yang akan menuntun kita sepanjang hari ini. Dan sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari 1 Timotius 4 ayat 12. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, ulang mapadiar sahalak pemarlayas ni roha tuho harani na posoi de peho, tapi akon gabe tiruan na dinggan maho diak kahalak na posaya, di bagasan pakkatayonmu, pangalahomu, kolong ni rohamu, haporsayaanmu, dohot hayason ni ngolumu. Dalam bahasa Indonesia, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika Timotius menjadi memberitakan Injil, ketika Paulus mengutus dia, ada sesuatu beban yang sangat berat bagi dirinya, yaitu ketika dia membandingkan usianya dengan orang-orang yang diinjilinya ataupun yang diberitakannya firman kepada mereka. Dia merasa tidak berdaya oleh karena kemudaannya. Dia merasa tidak mampu untuk mengatakan apapun karena dia merasa pengalamannya lebih sedikit dibanding dengan orang lain. Namun Paulus mendesak ataupun mengingatkan kepada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ternyata dalam hal ini usia bukanlah menentukan kedewasaan iman daripada seseorang. Namun ketika usia itu dibarengi dengan sebuah keteladanan, maka orang akan melihat keteladanan itu bukan dari segi usianya. Dikatakan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Ketika dikatakan teladan bagi orang-orang percaya, bukanlah perkara yang mudah. Karena begitu mudah untuk menjadi teladan bagi orang yang tidak percaya. Begitu mudah menjadi teladan bagi orang yang tidak mengenal Allah. Namun bagaimana dengan orang-orang yang mengenal Allah? Bagaimana ketika dikatakan harus teladan bagi sesama orang percaya? Ada beberapa kalimat yang dikatakan oleh Paulus yang harus diingat ataupun dilaksanakan. Pertama, teladan dalam perkataan. Perkataan kita janganlah perkataan yang menyakiti orang lain. Perkataan kita janganlah menjadi perkataan yang membual, mengatakan sesuatu yang tidak baik, dan cerita-cerita yang menjadikan hanya kesenonohan saja. Namun kalimat-kalimat yang keluar daripada kata-kata kita dalam memotivasi, mengangkat, dan mendorong orang lain agar semakin bersemangat dan tersembuhkan dalam hidupnya. Kemudian, teladan dalam tingkah laku. Bukan hanya berkata, tapi juga praktek hidup. Praktek hidup kita memperlihatkan iman kita. Tidak menjadi melakukan sesuatu itu dengan tanpa pertimbangan. Namun, kalau kita menghayati yang dikatakan oleh Yosua 1 ayat 8 adalah bertindak hati-hati. Artinya, kita diterangi firman Tuhan agar apa yang kita lakukan itu berdasarkan kehendak Allah, bukan berdasarkan keinginan kita. Yang berikutnya adalah dalam kasih, teladan dalam kasih. Kalau mengasihi orang yang mengasihi kita begitu mudah. Namun bagaimana mengasihi orang yang membenci kita? Itulah keteladanan. Kita tidak menjadi membenci orang yang membenci kita, ataupun orang yang menjauhi kita akan menjauhinya. Bukan demikian, namun mengasihi orang yang membenci kita. Kita menjadi teladan dalam kasih ketika kita mampu berbuat baik kepada semua orang. Dalam kesetiaanmu, kesetiaan adalah ketika kita mampu untuk tetap di dalam kesetiaan itu, meskipun banyak kesempatan untuk melakukan pengkhianatan. Ketika katakan teladan dalam kesetiaan, tetap di dalam komitmen yang sudah kita buat,
meskipun ada kesempatan atau banyak kesempatan untuk mengingkarinya. Oleh karena itu, teladan dalam kesetiaan adalah merupakan sebuah komitmen yang kuat agar kita melakukan apa yang sudah kita ingkarkan ataupun apa yang sudah kita janjikan untuk tetap dilakukan dengan benar. Kemudian teladan dalam kesucian. Kesucian adalah ketika kita hidup di dalam Kristus Yesus. Karena Yesus adalah sumber daripada kesucian itu. Maka ketika sebagai orang percaya, mari tetap nyatakan kebenaran Allah. Mari tetap lakukan kebenaran Allah. Mari tetap pikirkan kebenaran Allah. Dan mari katakan apa yang dikehendaki Allah. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kita, agar kita menjadi teladan di dalam segala aspek dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau nyatakan, mengingatkan kami agar kehidupan kami adalah kehidupan keteladanan, sehingga tidak ada kesempatan untuk mencela kami oleh karena apa yang kami lakukan, kami pikirkan, kami katakan, dan kami lakonkan. Terima kasih Bapa, biarlah firman ini menjadi bagian hidup kami. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang sedih, dan biarlah setiap orang hidup dalam kasih karunia Tuhan. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.